Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya terjadi di dalam sebuah ruang interogasi? Nah, hampir semua cerita kasus hukum itu dimulai dari satu dokumen yang sangat penting, berita acara pemeriksaan atau yang biasa kita sebut BAP. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Yap, di balik pintu tertutup itu, versi pertama dari sebuah kebenaran hukum mulai ditulis. Dan dokumen inilah, BAP ini, yang menjadi fondasi awal dari hampir setiap kasus pidana yang ada. Oke, biar kita benar-benar paham, kita akan mulai dari definisinya. Terus kita ikuti perjalanannya dari ruang pemeriksaan sampai ke pengadilan. Kita juga bakal lihat masalah-masalah apa aja yang sering muncul. Dan tentunya, apa arti semua ini dalam pencarian keadilan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih BAP itu? Jadi gini, BAP itu pada dasarnya adalah catatan resmi yang dibuat oleh penyidik. Isinya ya semua keterangan dan kesaksian dari saksi atau tersangka pas lagi diperiksa. Disinilah semua cerita versi awal tercatat. Tapi, nah ini yang penting banget buat kita ingat-ingat. BAP itu bukan vonis. Anggap aja ini draft pertama dari sebuah cerita. Ini baru awal, bukan akhir. Kebenaran yang sesungguhnya nanti akan diuji lagi di pengadilan. Dasar hukumnya jelas ada di KUHP kita. Tapi uniknya, undang-undang yang sama yang ngasih BAP kekuatan juga ngasih tahu batasannya. Jadi, BAP itu memang kuat, tapi bukan berarti nggak bisa digoyahkan. Terus gimana caranya selembar kertas kosong bisa berubah jadi dokumen BAP yang sangat menentukan ini? Ternyata ada proses yang sangat terstruktur di baliknya. Prosesnya itu runut banget. Pertama, ada surat panggilan resmi. Terus, di ruang pemeriksaan, semua tanya jawab dicatat dengan teliti. Sebelum ditutup dengan tanda tangan, nah ini penting, seluruh isinya akan dibacakan lagi. Setiap langkah ini tujuannya cuma satu, menjaga akurasi. Di tengah proses yang kedengarannya menegangkan ini, Anda harus tahu, Anda nggak sendirian. Anda punya hak didampingi pengacara, hak untuk nggak ditekan atau dipaksa, dan hak untuk ngasih keterangan dengan bebas. Ini adalah tameng hukum Anda. Oke, BAP udah jadi, udah ditandatanganin dan masuk ke berkas perkara. Terus apa? Nah, disinilah babak selanjutnya dimulai, di pengadilan. Ini dia nih, prinsip paling penting yang harus kita pegang. Keterangan yang Anda kasih di bawah sumpah di depan hakim, itu bobotnya selalu lebih tinggi dari apa yang tertulis di BAP. Pengadilan itu panggung utamanya, sementara BAP itu cuma naskah draftnya. Lalu kalau gitu, buat apa BAP dibawa ke pengadilan? Fungsinya simpel tapi krusial, jadi alat ukur konsistensi. Pengacara akan membandingkan apa yang diomongin saksi di sidang dengan apa yang tertulis di BAP. Pertanyaannya jadi, ceritanya masih sama atau udah berubah? Tapi ya, namanya juga sistem buatan manusia, pasti ada celahnya. Nggak selamanya BAP itu sempurna, dan disinilah peran pengacara jadi sangat krusial. Misalnya nih, yang paling sering terjadi, inkonsistensi. Cerita di BAP beda sama di pengadilan. Atau ada dugaan tekanan dari penyidik yang bikin keterangannya jadi nggak murni. Atau yang lebih parah lagi, BAP yang isinya copy-paste dari saksi lain. Nah, hal-hal ini bisa langsung meruntuhkan kredibilitas BAP. Nah, ngadepin BAP yang bermasalah kayak gini, pengacara itu nggak tinggal diam. Mereka punya senjata andalan. Mereka bisa melakukan pemeriksaan silang yang tajam buat ngungkap inkonsistensi, menantang kredibilitas saksi, atau bahkan membangun seluruh argumen pembelaan cuma dari kelemahan BAP itu. Oke, setelah kita bongkar semuanya, dari A sampai Z, apa sih kesimpulan utama yang bisa kita ambil tentang posisi BAP dalam sistem peradilan kita? Gampangnya begini, BAP itu alat yang penting, tapi punya batasan. BAP itu yang membuka kasus, tapi kebenaran final, keputusan akhir, itu selalu terjadi di bawah palu hakim, di ruang sidang yang terbuka untuk umum. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Kalau BAP itu cuma draft pertama, gimana kita bisa yakin kalau cerita yang jadi putusan akhir hakim itu adalah kebenaran yang sesungguhnya? Nah, ini jadi pengingat buat kita semua, betapa rumit dan berlikunya jalan untuk mencari keadilan.